Dia hamil. Keluar dari sini. Aku hanya bercanda. Benarkah? Bukankah dia sedang hangat-hangatnya mengobrol dengan Xiao Chen belakangan ini? Tapi itu agak terlalu cepat. Dia dan Xiao Chen baru kenal minggu lalu. Itu tidak mungkin. Baiklah. Oke, jadi kapan kita akan menemuinya? Ada apa buru-buru? Biar aku cek waktunya dulu. Nanti kita beli beberapa nutrisi. Baiklah, aku dengar kata-katamu. Ngomong-ngomong suamiku, apakah ini kejutanmu untukku? Apakah ini salah? Kenapa ini terlihat seperti yang Loe bawa sebelumnya? Mungkin dia datang ke rumah kita untuk bermain. Tidak sengaja tertinggal. Ini tidak berharga banyak. Bagaimana mungkin aku memberimu barang semurah itu? Tunggu sampai aku menghasilkan uang. Aku akan membelikanmu yang lebih baik. Luyan Xiaosu sudah makan. Hei, Kamu duluan. oke. Oke, Apa masalahmu? Tidak enak badan? itu menjijikan. Mungkin itu flu. Kalau begitu aku akan turun dan membelikanmu obat. Aku tidak perlu cuci muka. Kamu duluan. Kalau begitu aku akan turun dan menunggumu. Oke. Kapan kamu ada waktu? Aku masih ingin kamu menemani aku berbelanja. Aku sudah rakus dan berat badanku naik banyak belakangan ini. Aku tidak bisa memakai baju apapun. HMPH. Apakah semua selingkuhan bertingkah seperti ini? Halo. Kenapa kamu di sini? Kenapa kita berdua tidak disambut? Tidak, aku kira itu pesanan makanan. Aku dengar dari Susheng bahwa kamu hamil. Kubawakan beberapa suplemen kesehatan. Bagaimana? Apakah kamu perlu Susheng memberitahu rumah sakit? Minta cuti untukmu. Hamil apa? Dari siapa kamu dengar itu? Seluruh rumah sakit sudah tahu. Kamu sengaja menyembunyikannya dari kami. Apa kamu ingin mengejutkan kami? Dokter, itu benar-benar kejutan besar. Kamu sekarang hamil. Kamu tidak bisa terus makan takeout dengan bayi. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Ketika aku hamil, Luyan yang masak untukku setiap hari. Oh ya, suamimu Koki. Apa kamu punya pengalaman untuk berbagi dengan Wei Wei? Oke. Pastikan makan tepat waktu. Jika kamu lupa makan atau makan sedikit, itu untukmu. Tubuh tidak bertanggung jawab. Di mana aku taruh obat untukmu? Hei, baiklah ini. Lalu aku akan mandi dulu. Oke. Datang-datang. Aku ambil takeout. Mama. Aku janda selama 20 tahun. Aku menjadi ayah dan ibu. Aku membuatmu terlihat seperti anjing. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu? Aku akan membunuhmu. Bibi. 3 bulan pertama adalah waktu paling berbahaya. Jangan sakiti anaknya. Mama katakan padaku benih liar apa yang ada di perutmu. Sedikit. Bukan Xiao Chen. Apa itu pacarmu? Aku tahu itu. Sesuatu yang sangat besar terjadi. Dia seperti kura-kura yang menyusul. Sangat menakutkan. Jangan salahkan Bibi karena marah. Bibi hanya ingin keadilan darimu. Su Chen, apa maksudmu? Hal-hal yang aku curigai. Tidak ada yang tahu jika kamu memanggil ibuku ke sini. Ya. Bukankah aku ingin Bibi merawatmu? Kamu melakukan hal memalukan ini. Ayo ikut aku ke rumah sakit. Aku tidak mau punya bayi. Bibi Weiwei pernah memukul anak itu sebelumnya. Waktu itu dokter bilang dia melukai tubuhnya. Sulit untuk hamil lagi. Sekarang aku akhirnya punya anak. Kamu lebih baik hati-hati. Aku tidak peduli, ikut aku ke rumah sakit. Aku tidak mau. Kamu tenang dulu.
Kamu sudah melakukan ini. Hei, di mana aku bisa menaruh muka tua ini? Aku bukan jalan licin. Tidak tahu malu. Bibi Ro sedang tidak stabil emosinya sekarang. Aku pulang dulu dengan Sue Sheng. Kamu jaga baik-baik dia di rumah. Aku di bawah rumahmu. Kamu punya 10 menit turun. Sayang, Sayang, kepalaku agak sakit. Mau kamu pijatkan? oke. Oke, biar aku pijatkan. Makan ini. Oke. Pelan-pelan. Oke. Kenapa aku kirim pesan tengah malam? Kamu masih mau keluar? Tidak, itu acara santai grup kerja di rumah sakit. Bisa-bisanya keluar larut malam begini. Aku harus mandi. Siap tidur juga. Dan bahunya? Sebentar lagi aku agak ngantuk. Kalau begitu kamu tidur dulu. Aku tunggu kamu. Waktu spesifik yang kamu atur untuk kerja besok. Kirim ke aku. Kenapa Lucy menelepon aku buru-buru begini? Kita naik mobil dulu baru bicara. Aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Kamu mau bercerai? Kamu harus kasih aku jawaban yang memuaskan hari ini. Kalau tidak, aku tidak keberatan merusak hubungan kita. Lagi pula aku sudah tidak punya muka. Aku juga mau tanya kamu. Sue Chen bilang kamu hamil. Aku akan kirim pesan ke kamu. Kamu juga bilang aku cuma gemuk. Kapan ini terjadi? Kamu bohong ke aku. Aku cuma mau melahirkan anak laki-laki buat kamu. Kamu dapat apa dari melahirkan anak laki-laki? Aku kasih tahu. Aku sekarang banyak utang. Tapi dokter bilang, ini kesempatan terakhir aku jadi ibu. Aku harus lahirkan anak ini. Percaya sama aku. Tunggu sampai aku dapat uang dari Su Cheng. Selesaikan masalah utang ini. Aku akan ganti rugi ke kamu. Kalau kamu cerai sekarang, cuma setengah hartanya. Bahkan gak cukup buat bayar utang. Tapi kalau kamu kontrol dia, kamu bisa bagi semua harta atas namanya. Jadi tahan dulu ya. Tapi mama aku paksa aku aborsi tiap hari. Kamu dan Su Cheng ciuman lagi di depan aku. Aku nggak tahan lagi. Aku ngerti. Tolong kasih aku waktu lagi. Dasar jalan kecil, menggoda suami orang. Apa ini? Kamu kasih tahu aku apa ini? Oke Tuan Lu. Aku hamil buat kamu di luar nikah. Kamu main cantik di belakang aku. Kamu tenang dulu. Ini pasti ditaruh sama si Cheng. Kamu pikir-pikir. Cuma kamu dan dia yang ada di mobil ini. Kalau bukan punya kamu, dia pasti sengaja taruh. Dia pasti tahu apa yang terjadi antara kita. Jadi dia pasti sengaja pisahkan kita. Oke Marga Lu. Berani bohong ke aku. Halo.
Mama. Aku putuskan cerai sama dia. Bagus. Kenapa cerai? Perkawinan ini dari awal sudah ilusi. Aku juga tahu sedikit tentang Lu Yuan dan Luo Wei. Jika kamu benar-benar tidak bisa melewatinya, maka pergilah. Bagaimana denganmu? Hubungan antara bibi ketiga dan ayah bisa dilihat dengan mata telanjang. Aku terlalu lemah. Kalau tidak, dia tidak akan terang-terangan memanggil mereka ke dalam rumah. Dia juga memasukkan anak haram Jiang yang ke perusahaan untuk bekerja. Mati. Ayo, ayo. Ibu aku tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini, terutama Tuan Lu. Ah, Xiaoqin. Hei. Silakan baca laporannya dulu. Ya bibi ketiga, kamu turun dan bekerja dulu. Ah, baik. Dokter bilang bibiku berisiko depresi. Perlu perawatan dini. Ibu, jika bukan karena Lu Hua, kamu tidak depresi sama sekali. Apa yang kamu pikirkan? Sudahkah kamu bersamanya? Tanah liat terkubur di sekitar leher. Mungkin ini takdirku. Katakan, aku pernah bercerai sekali sebelum menikah dengannya. Jika kamu bercerai lagi, apa yang akan dikatakan orang-orang di desa? Setengah umur. Itu saja. Bagaimana bisa dilakukan? Hidupmu ada di tanganmu. Tuan Rusa, Pergi istri. Kenapa kamu di sini? bagaimana bisa? Ini. Istri, dengarkan aku menjelaskan padamu. Bercerai setelah bercerai. Kamu tidak punya hubungan lagi dengan grup Su. Istri. Hei Tuan Wang. Aku pikir kamu seharusnya tahu dengan baik. Aku ingin bekerja sama dengan grup Su. Bukan kamu secara pribadi. Ayah? Kamu langsung datang dari kampung. Ayo, Koko. Kenapa kamu menjemputnya lebih awal hari ini? Saya ada urusan. Selamat tinggal Bu Guru. Selamat tinggal, Koko. Selamat tinggal. Kita mau kemana? Pulang. Masuk. Kakek ini di mana? Bagaimana dengan ibuku? Kamu tinggal di sini. Lihat dirimu. Main kalau mau. Tidur kalau mau. Akan datang untuk menjemputmu. Kakek, aku mau pulang. Aku kakekmu. Masa aku bisa menyakitimu? Kakek, ah. Koko ini aku tinggalkan untukmu. Kamu jaga baik-baik. Tapi jangan biarkan dia melihatmu. Benar. Nanti roadshow akan menjemputnya. Saya Ada Yursen Mendes. Ayo kita pergi dulu. Hasil penilaian sudah keluar. Selamat, saya sudah sembuh total. Tidak apa-apa. Pengacara Zhang sudah melihat bukti yang kamu berikan. Cukup untuk membuktikan Lu Yuan berselingkuh dalam pernikahan. Jadi kalau kamu bercerai, probabilitas mendapatkan hak asuh Koko sangat tinggi. Terima kasih sebelumnya. Jangan sungkan sama saya. Untuk menjemput Koko. Aku datang untukmu.
Aku dengar kamu dan Su Cheng bercerai. Kalau begitu aku akan memaafkanmu. Ada apa kamu mau menikah dengan saya kan? Kamu tidak senang? Atau kamu tidak bisa melupakan Su Cheng sama sekali? Kenapa aku tidak memberitahumu? Katakan ya. Apa yang kamu lakukan? Lupakan fotonya. Itu ayah? Ya, aku sudah mengirimnya. Bagaimana? Tidak, kenapa kamu tidak bisa mendengarkan aku? Sabarlah sebentar. Sabarlah selama bertahun-tahun. Aku akan memberitahumu Margalu, jika foto-foto ini dikirim olehku. Aku sudah mengirimnya. Kenapa harus menunggu sampai hari ini? Sekarang bersihkan rumahmu. Kurasa kamu sudah terlalu banyak makan nasi empuk. Aku tidak tahu apa itu tanggung jawab. Kulihat kamu sudah terlalu banyak hari baik. Lupa siapa mereka. Tanpa aku, kita masih bertani di desa. Luyan bajingan. Aku benar-benar buta bersamamu. Oke, ikan mati jaring putus ya. Aku akan memberitahu Hu Cheng sekarang. Bagaimana kamu membiusnya? Membuatnya gila. Kamu tidak mengambil obat untuk Su Cheng? Mungkin biarkan dia tahu. Bagaimana sahabatnya memberikan obatnya? Dia dirawat di rumah sakit dan bunuh diri. Mengancamku ya? Bagaimana dengan kecelakaan medis 3 tahun lalu? Apakah kamu lupa bagaimana aku membantumu? Oke. Aku tidak akan berdebat denganmu. Ayah? Feve. Berikan aku sedikit waktu lagi. Tunggu sampai aku menyelesaikan ini. Aku akan membawa kamu dan anak-anak pergi. Hidupkan kehidupan baik kita. Ayah? 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 Apa rencanamu setelah bercerai? Aku ingin memenuhi keinginan kecil Koko. Keinginan apa? Aku akan pergi setelah proses perceraian selesai. Aku sudah membeli tiket pesawat. Pergi ke Islandia. Kakak. Aku menyentuh mobil. Permisi. Hahaha. Anak dengan cedera kepala. Sekarang matanya sensitif terhadap cahaya. Penilaian awal adalah kebutaan yang disebabkan oleh penggumpalan darah di otak. Dibutuhkan pengamatan terus-menerus. Terima kasih. Aduh. Dosa apa yang keluarga lu lakukan? Koko, aduh. Kak Hua, jangan sedih. Jangan sedih. Koko sedang asyik belajar di kelas. Kenapa kamu bisa jatuh tanpa alasan? Hari ini ada acara di sekolah Koko, jadi pulang lebih awal. Aku menjemputnya saat tidak ada kerjaan. Kenapa kamu tidak dengar saat sudah di rumah? Lari-larian. Jatuh deh. Apa maksudmu? Aku baik hati membantumu menjaga anak. Bukan urusanku lagi. Koko pulang sekolah lebih awal. Hei. Aku sudah bilang bagaimana jadi ibu yang baik. Kamu tidak tahu ada acara di sekolah Koko. Kalau bukan karena main-main dengan pria lain, anak-anak juga tidak akan begitu. Tolong bicara dengan sopan. Jadi aku bilang padamu. Kak Hua bicara sedikit. Bicara sedikit. Kita pergi dulu. Ayah, aduh. Ayah, ini such Claire. Apa yang terjadi? Buta. Benarkah? Mungkin salah diagnosa? Kenapa kita tidak bawa Koko ke rumah sakit lain? Jangan khawatir. Su Cheng belum tahu. Koko ada di rumahmu saat kejadian. Jangan bocorkan dulu.
Karena kalian semua sudah di sini, kenapa tidak langsung ke rumah sakit? Kalau saja Su Cheng tahu, Lu Wei dan aku mengantar Koko ke rumah sakit, apa yang akan dia pikirkan? Benar juga. Tapi sayang sekali. Kalau saja kalian datang 10 menit lebih awal, Koko tidak akan buta. Paman, maksudmu apa? Maksudmu kalau kita langsung mengirim kakao, dia tidak akan buta? Sudah larut pemantauan rumah Hei Hei. Kamu sedang apa? Mungkin ini kehidupan gadis kecil itu. Oke, bukankah itu buta? Mungkin bisa disembuhkan kan? Guru Mama bilang aurora itu karena para dewa ada di sana. Ketika saya melukis di langit, tangan saya gemetar dan catnya tumpah. Jadi jenius itu penuh warna. Kamu ingin melihat aurora? Yah, Koko paling suka melihat langit yang berwarna. Oke, Mama akan mengajakmu melihatnya nanti, oke? Hahaha. Tidak. Mengapa Lu Hua tiba-tiba kembali dari desa? Kamu mau kemana? Pulang. Tentu saja ada masalah. Pemantauan hari ini rusak. Jadi kamu curiga Koko sama sekali tidak pulang ke rumah. Kecelakaan Koko terkait dengan rekaman. Sulit untuk tidak meragukan pernikahan ini. Mata Koko sangat indah. Dia penuh rasa ingin tahu tentang dunia. Dia belum pergi ke laser denganku. Jangan berpikir begitu buruk. Saya telah bertemu banyak ahli mata terkenal di luar negeri. Saya pasti akan menggunakan metode terbaik menyembuhkan mata Koko. Halo, boleh tanya bagaimana cara ke bagian mata jatuh kayu? Belok kanan di depan dan naik ke lantai 3. Terima kasih. Istri, bagaimana Koko hari ini? Koko sedang tidur. Silakan keluar. Saya tahu ada sesuatu yang terjadi pada Koko. Kamu sedih. Tapi dia juga anakku. Saya merasakan hal yang sama denganmu. Bayi itu baik-baik saja sebelum saya keluar. Mengapa ada sesuatu yang terjadi pada ayahmu begitu dia datang? Bukankah ayahmu di kampung halamannya? Mengapa tiba-tiba datang untuk menjemput anak dari sekolah? Ayahku diusir kembali ke kampung halamannya olehmu begitu lama. Dia merindukan Koko. Normal saja menjemputnya dari sekolah kan? Benarkah? Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Istri, apa maksudmu? Apakah kamu pikir aku dan ayahku sengaja membuat saudaraku melakukan ini? Ya. Ada jarak antara kita berdua. Kamu membenciku, aku mengakuinya. Tapi selama bertahun-tahun, kamu bisa melihat cintaku pada Koko. Cinta. Cintamu padanya adalah memberinya adik kan? Istri, dengarkan aku menjelaskan padamu. Kamu jelaskan. Masih ada 1 botol obat terakhir di malam hari. Sudah selesai untuk hari ini. Apa yang Koko makan belakangan ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Baik-baik saja. Aku hanya tidak bisa tidur nyenyak. Maka nanti aku akan menuangkan obatnya. Cepat! Wali kota sudah mencarimu lama di luar. Ayahku sudah muak. Ada 2 kelompok medis besar di kota kita. Wens, ada juga permintaan besar
untuk proyek pembelian peralatan medis. Aku membeli semua yang kamu inginkan, dan aku memberinya mainan sentuh. Biarkan dia menghilangkan kebosanan. Terima kasih Tuan Qin. Sangat peduli pada anakku. Seharusnya. Istri. Kamu juga sudah bekerja keras beberapa hari ini. Aku akan merawat saudaraku malam ini. Kamu pulang. Tidak. Halo. Grup Dr. Lu sedang memeriksa rekening kita. Jika kamu tidak mendapatkan 10 juta lagi, kita semua masuk penjara. Nak, kamu akhirnya kembali. Apa kata dokter? Bagaimana keadaanku juga? Aku baik-baik saja. Ayo duduk. Aku hanya tidak sengaja jatuh. Hasil tes kehamilan normal. Anak kita sehat. Itu akan baik-baik saja. Anak, aku tahu akhir-akhir ini, kamu sibuk merawat Koko. Tapi bayi di perut juga anakmu. Lagi pula Koko buta. Tapi dia anak yang sedikit di dalam perut. Dia adalah darah daging keluarga lu kita di masa depan. Vivi, jangan khawatir. Aku akan menjaga anak-anak kita dengan baik. Haha. Oke, ini semua keluarga. Vivi di masa depan? Jika kamu ingin makan sesuatu berada Bibi berjanji akan membesarkanmu dan bayimu dengan baik tanpa pamrih. Terima kasih Bibi, seharusnya begitu. Baiklah, ayo masuk dan istirahat. Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan, hahaha. Anak, bukan ayah yang sedang membicarakanmu. Mengapa kamu dan ayah Su Cheng dari awal? Tanda tangani kontrak untuk meninggalkan rumah jika kamu selingkuh. Ayah kamu lupa. Itu satu-satunya syarat yang mereka minta. Jika aku tidak menandatangani, dia tidak akan setuju dengan pernikahan kita. Oke, sudahlah. Aku tidak mau bicara terlalu banyak. Tapi jangan lupa, kamu dan Vivi sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Apa tujuannya? Sekarang perut Wei Wei semakin besar. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Juga Ontek, pikirkan bayi di perut. Adapun Koko, dia adalah putri. Sekarang dia buta. Su Cheng sangat kaya. Dia akan mengerasna. Jangan khawatir terlalu banyak. Aku tahu kamu tidak tega. Tapi cepat atau lambat kalian akan bercerai. Kamu sekarang terus memenggembel harta keluarga Su Cheng. Semua dikuras habis. Itu urusan serius. Apakah kakakmu lebih baik? Sayang, kamu belum tidur selama beberapa hari. Biarkan aku yang merawat Koko malam ini. Tidak. Lalu kamu pulang dan mandi. Bisakah kamu tidur siang? Aku tidak butuh itu. Tidak, Koko juga anakku. Aku juga sedih melihatnya jadi seperti ini. Apakah kamu harus melakukan ini? Apakah ini tidak perlu? Jadi kamu masih memutuskan untuk menceraikanku. Tidak bisakah kita bicara baik-baik? Keluar dan bicara. Istri. Maaf, aku salah. Seharusnya aku menolak Luo saat dia sengaja menggoda aku dulu. Menolaknya tanpa ampun. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku sekarang. Tapi sekarang ada sesuatu yang terjadi pada Koko. Kamu merawatnya sendirian. Aku tidak tega. Jadi bisakah kamu demi Koko? Maafkan aku kali ini. Perjanjian cerai sudah dikirimkan pengacara padamu. Orang asing mulai sekarang. Tidak masalah jika kamu tidak memaafkan. Istri. Istri, aku mohon beri aku kesempatan lagi ya. Istri. Pernahkah kamu memikirkan siapa yang akan mendapatkan hak asuh Koko? Kamu sakit jiwa. Apakah kamu pikir pengadilan akan memberikan Koko padamu?
Sepertinya kamu sama sekali tidak membaca informasi yang aku kirimkan padamu. Maka aku akan menjelaskan secara detail. Aku sudah kembali normal. Setelah bercerai, anak-anak menjadi milikku. Kamu berselingkuh dalam pernikahan. Keluarlah. Aku harus membayar tunjangan secara teratur setiap bulan. Sekarang ada sesuatu yang terjadi pada Koko. Apakah kamu yakin penyakitmu tidak akan kambuh? Bahkan jika kamu tidak kambuh, selama kamu berani menceraikanku, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat penyakitmu kambuh. Tidak bisa terus begini. Tidak hanya. Aku hanya ingin maaf dari istriku. Berikan aku 30 juta. Pembagian harta Gonogini. Kamu bisa mendapatkan hak asuh Koko. Kurasa kamu belum memahami situasinya. Aku memberitahumu bukan untuk bernegosiasi denganmu. Hari itu di TK, semua orang melihat ayahmu yang menjemput Koko. Entah dia sengaja atau tidak, dia bertanggung jawab atas cedera anak itu. Saya sudah melaporkannya ke pengadilan. Tentu saja, kalau kamu tidak mau membayar untuk ayahmu, kamu juga bisa mengirimnya ke penjara sendiri. Cokoa perawat-perawat. Bagaimana dengan Koko? Aku tanya kamu bagaimana dengan Koko? Bukankah Koko di rumah sakit? Tidak kembali. Apa yang harus aku lakukan? Lu Yuan tidak menjawab telepon halo. Atur lebih banyak orang. Turun dan periksa dokter, jaga departemen hari itu. Apakah kepala perawat tahu keberadaan saudaranya? Periksa lagi semua pintu keluar masuk pengawasan secepatnya. Aku tidak bisa menunggu. Aku akan mencari Koko sekarang. Tunggu sebentar. Kamu mau cari di mana sekarang? Sekarang rencanakan di mana mulai mencari. Kemungkinan besar Lu Yuan yang melakukan ini. Rekan-rekan di perusahaan, apakah kamu pernah mendengar keberadaannya baru-baru ini? Rekan yang dekat dengannya. Kakak Wei Wei. Kakak Wei Wei, pacarmu datang untukmu. Pacar kan? Di sana pergi. Kamu siapa? Yo Wiha. Kenapa kita berdua menikah? Kenapa rekan kerjamu tidak tahu aku ada? Apa aku tidak jelas? Kamu ngomong apa sih? Siapa yang mau menikahimu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Kamu juga. HMPH, aku tahu kamu tidak ingin melihatku sekarang. Tapi anak di perutmu tidak bersalah. Anak laki-laki itu butuh ayahnya. Mari kita sampaikan kabar baik ini sekarang. Beritahu semua orang. Kamu ngapain? Ayah? Buang omong kosong ini. Aku ngomong kosong. Anak di perutmu siapa kalau bukan milikku? Jelas-jelas tertulis di situ. Wei ini. Laporan ini ada cap rumah sakitnya. Seharusnya tidak palsu juga. Naik bus dulu baru bayar tiketnya. Bukan tidak mungkin. Kapan kamu mau nikah? Tunggu sampai bulan ini selesai. Gaun pengantinnya kurang bagus. Kamu benar-benar nganggur. Apa Koko ketemu? Kenapa kamu begitu gugup? Aku takut orang lain tahu kamu hamil sebelum nikah. Kamu masih ingat kamu itu selingkuhan. Sialan, berikan padaku. Di mana Koko? Berani-beraninya kamu memukulku. Aku akan tanya sekali lagi. Di mana Koko? Gimana aku tahu di mana anakmu sendiri? Gak masalah suamimu gak bisa ngontrol. Sekarang anak-anak pun aku gak bisa ngontrol. Kamu benar-benar sampah. Aku akan beritahu kamu sekarang. Kamu dipecat. Bayar N+1. Itu kebaikan terbesar dari grup Su kami. Memecatku? Kenapa aku harus dipecat kalau aku hamil? Aku akan melaporkan kamu. Oke kan?
By the way, bahwa Mr. Zhao yang makan malam sama kamu kemarin. Aku dengar kamu dapat banyak uang sogokan dari dia. Kamu kejam. Hei. Halo. Kamu bawa Koko kemana? Kalau kamu lakukan ini lagi, aku akan panggil polisi. Memanggil polisi ada gunanya. Aku ayahnya Koko. Aku kasih tahu kamu. Kasih aku 30 juta. Kalau tidak, aku akan buat kamu gak pernah lihat Koko lagi. Pergi sana. Luyan dasar bajingan. Sekarang setidaknya aku tahu Koko aman. Kamu. Kami menyediakan layanan pinjaman untuk suamimu Mr. Lu Yuan. Sekarang sudah jatuh tempo. Kapan kamu bisa mengembalikannya? Kakak ipar punya utang dan melunasi uang. Kumpulkan uang dalam 3 hari. Tidak heran itu 3.000. Dan seterusnya. Bukan 3 hari. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Terima kasih kakak ipar. Hei, bagaimana kabarmu? Koko, kamu Koko. Di mana kamu menyembunyikan bayinya? Apakah kamu berobat ke dokter Tiongkok tua itu? Dokter Tiongkok tua apa? Kirimi aku lokasinya. Orang tidak perlu diganggu saat mereka berobat. Selain itu, ini rumahku. Kamu keluar. Tuan Liu, masuklah. Jangan pikir aku takut padamu hanya karena kamu memanggil orang. Ini kamu. Berapa banyak wanita gila ini membayarmu? Aku akan memberitahumu apa. Dia sakit jiwa. Semua uangnya ada pada suaminya. Kamu tahu siapa suaminya? Suaminya adalah anakku. Kamu harus menemukan orang yang tepat untuk memeluk pahamu. Paman anakmu lah yang berutang dan tidak membayarnya. Ah! Ya, kalau begitu anakku yang berutang, kamu pergi ke dia? Rumah ini atas namaku. Itu bukan urusanku. Aku ayahnya. Aku mencari ayahnya. Dan ini yang aku ceritakan padamu. Rumah yang dibeli Luyan di luar. Meskipun dia bilang itu untuk menghormati ayahnya. Tapi itu miliknya sendiri. Aku kira itu bernilai 1 juta. Cukup untuk menutupi sebagian bungamu. Sialan kamu. Tidak apa-apa kalau kamu tidak membantu anakku membayar utang. Kamu masih merencanakan sesuatu terhadap anakku. Kejahatan apa yang dilakukan keluarga Lu? Menikahi menantumu. Tuan Lu, bersiaplah untuk mengosongkan rumah. Aduh, dosa. Apakah ada yang tersisa? Aku bilang anak. Kamu tahu kalau Su Chengduo terlalu berlebihan? Mereka menghancurkan kamarku. Aku sekarang nggak punya tempat tinggal. Oh, begitu ya. Kamu optimis sama Koko. Ah, oke. Yingzi, keke bawa ke sini. Berapa kali aku bilang? Putar aja di sini. Kenapa lari jauh-jauh? Kamu dapat sesuatu buat makan dari 2 botol ini. Mau yang murah aja? Aku nggak punya uang. Silakan. Ya ampun. Yakin nggak mau temani aku ke rumah sakit hari ini? Aku ada pemeriksaan hari ini. Sendirian itu bosen banget. Vivi, aku tahu kamu lagi susah. Tapi aku nggak bisa tinggalin urusan dinas sekarang. Aku pesen sarang, perong sama America Buick Camo. Barangnya bakal dikirim sebentar lagi. Ada rapat lagi nih. Aku nggak bilang dulu ya. Oke. Halo. Maaf Pak Lu, aku sibuk hari ini. Nggak ada waktu. Sebenarnya nggak perlu repot-repot ngajak aku makan. Merawat pasien itu tugas aku. Oke. Sebenarnya, Koko tahu aku mau ketemu kamu hari ini. Aku juga udah pilih hadiah buat kamu. Kebetulan aku dekat rumah sakit. Kenapa nggak aku antar aja? Lagian ini kan hati anak kecil, oke? Oke.
Ya tunggu aku ya. Kak Wei Wei. Kamu? Ini aku, Wuan. Nggak ingat ya? Kemarin aku ke rumah sakit kamu buat suntik wajah, aku takut banget sama sakit. Kamu tenangin aku lama banget. Ah, kamu toh? Kamu nggak enak badan hari ini. Belakangan ini banyak yang kena flu di rumah sakit. Bukan perutku agak nggak enak. Pengen cek aja. Saya hamil. Tapi pertama kali saya datang ke rumah sakit Anda. Tidak familiar. Tidak bisa menemukan jalan. Tidak apa-apa, saya akan mengantarmu ke sana. Terima kasih, tidak apa-apa. Keluarlah cepat. Ponsel. Apa? Halo. Cheng, saya bersama Koko sekarang. Saya dibawa ke gunung oleh Luhua, tapi saya tidak tahu di mana itu. Mama tolong kirim lokasi ke mama saya. Oh ya, saya bisa mengirim lokasi. Apa yang kamu lakukan? Kamu pergi. Oke, jika kamu berani memberitahu saya, akan membunuhmu. Saya adalah cucu perempuanmu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Saya akan membiarkanmu mengirim lokasi kan? Di tempat ini. Diblokir. Kampung halaman. Ada yang tahu di mana kampung halaman Luhua? Hasil laporan pemeriksaan sudah keluar. Anaknya baik-baik saja. Hanya saja kamu lebih lemah sekarang. Perlu dipelihara. Nanti saya akan minta ayah saya meresepkan obat tradisional Cina untukmu. Terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa, seharusnya begitu. Hei, kenapa kamu datang sendiri hari ini? Bagaimana dengan ayah anak itu? Oh. Ayah anak itu sibuk bekerja. Tidak datang. Wen ada yang mencari kamu untuk pergi ke sana dulu. Ya, Luyan. Apa yang dia lakukan di sini? Ini boneka kesukaan Koko. Dia meminta saya untuk memberikannya kepadamu secara langsung. Terima kasih, Koko. Saya menerima hadiahnya. Bunga ini juga untukmu. Maaf, saya tidak tertarik dengan bunga dari pria yang sudah menikah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu bilang sayang kalau bunga cantik ini dibuang. Atau kamu yang akan melakukannya. Sulit untuk menerimanya, oke? Oke. Karena Nona Wen sudah menerima bunganya. Bisakah kamu dengan berat hati menerima saya? Maaf, kuota hadiah hari ini sudah penuh, lain kali saja. Halo ayah, anak saya Su Chengxi ada bersamaku. Apa yang harus kulakukan? Oke, aku akan memperbaikinya. Tuan Qin, apa yang bisa saya bantu? Apakah saya mempersilakan kamu duduk? Saya tanya kamu di mana Lu Chinese. Di mana Paman Lu? Bagaimana mungkin saya tahu? Jangan bicara omong kosong padaku. Ayahmu kamu tidak tahu di mana dia. Snow, kakak Seracuse, jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin Paman Lu adalah ayahku?
Saya akan bertanya padamu sekali lagi. Di mana Lu Chinese? Jangan lupa saya bisa membuatmu datang dan mengeluarkanmu. Navigasi menunjukkan masih ada 5 km lagi. Jangan khawatir, kita pasti akan menemukan saudaraku. Hei ayah, ada apa? Di mana kamu nak? Ayah tidak bisa menahannya lagi. Saya sudah mengirim seseorang untuk menjemput Koko. Dan jangan pernah menghubungi saya lagi. Jika grup Wen, kerjasama peralatan medis ini tidak bisa dinegosiasikan. Mari kita menanggung hutang ini seumur hidup. Bagaimana Nona Li? Kamu baik-baik saja? Hati-hati. Tuan Lu bilang ada pahlawan yang menyelamatkan sang putri. Aku melamarmu lagi. Aku tidak punya waktu untuk basa-basi, aku ada urusan. Ada apa? Saya dengar Dekan Wen akan membeli sejumlah peralatan medis. Saya punya teman di luar negeri. Dia punya akses. Dan harga terendah dijamin. Saya ingin berbicara denganmu tentang kerjasama. Kamu cukup terinformasi. Jadi kamu hanya ingin berbicara tentang kerjasama. Atau apa? Oke, Kamu ada waktu besok malam. Aku mau mentraktir kamu makan malam. aku akan memikirkannya. Jalan licin. Berani-beraninya kamu datang. Semua salahmu kalau kamu bayar hutang. Aku nggak akan dikejar-kejar hutang setiap hari. Bagaimana dengan orang Koko? Aku nggak tahu apa yang sudah keluarga lu lakukan. Menikahi menantu perempuan kamu yang egois. Aku tanya kamu. Nggak. Jiang yang itu anak kandung kamu kan? Kamu ngomong apa sih? Perlu aku bikin tes DNA buat kamu? Kamu ngapain sih? Kamu sekarang dipaksa sama Cui Hai. Dia nggak muncul di roadshow. Kamu pikir dia masih peduli sama kamu? Aku nggak bisa tinggal di sini sekarang. Gimana nasib kamu nanti? Mengembara. Ayahku. Aku bisa bawa kamu kembali ke villa. Kamu nggak perlu sembunyi dari si Zhang lagi. Aku juga akan kasih kamu uang saku. Kamu bisa belanjain sesuka hati. Kamu akan baik banget. Tentu saja aku nggak sebaik itu. Syaratnya kamu kasih tahu aku di mana anaknya Hum. Ayo kita lanjutkan. Hei Tuan Su. Oke. Aku bisa kasih tahu kamu di mana Koko. Tapi kamu harus hitung. Aku masih tinggal di rumahku. Oke. Kakak ipar aku. Aku udah nyari kamu lama banget. Gimana sama kamu? Mau uang iya? Aku nggak punya uang. Siapa yang ngutang sama kamu? Kamu mau pergi sama siapa? Telepon polisi. Oke, ngerti. Tuan Lu, kami udah nyari kamu lama banget. Kamu ngapain di sini? Bukankah aku sudah bilang untuk mencari istriku? Jangan main-main dengan anak-anak. Aku akan memberitahumu, oke? Ayo pergi. Ibu sudah di sini. Coklat. Ibu? Ibu ini sudah di sini. Ibu sudah di sini. Ibu sudah di sini.
Sayang, aku sudah membuatmu merasa tersakiti beberapa hari ini. Hanya saja Koko sangat merindukan ibunya. Tapi kakek tidak mengizinkan Keke menghubungi ibunya. Ibu. Coklat. Ibu bertanya padamu. Apakah kamu melihat ayahmu pada hari kamu mengalami kecelakaan? Tidak melihat ayah. Itu ayah? Tapi aku mendengar suara ayahku. Kamu membawa mereka ke sini. Lalu kamu punya uang sendiri, kenapa tidak membayar hutangmu? Aku akan mengembalikan semua uang mereka sekarang. Aku tidak punya uang sama sekali. Tidak kita suami istri. Apakah kamu harus memaksaku seperti ini? HMPH. Di mana suamiku? Aku akan meninggalkanmu tanpa apa-apa. Pengkhianatan. Hanya saja wanita ini sedang hamil. Pria paling mungkin berselingkuh. Maaf. Halo, ada apa? Sibuk banget akhir-akhir ini. Kamu bahkan tidak punya waktu untuk melihatku ya? Bukankah ini perjalanan bisnis baru-baru ini? Dan sekarang aku sedang rapat. Matikan telepon sekarang. Oke Margalu. Rapatnya berlanjut ke restoran romantis ya. Lihat aja, aku tidak akan mencabik-cabik wajah si jalang itu. Bisa kubantu? Oh, baru saja bilang ada rapat yang mencariku. Buru-buru. Perlu aku ke sana. Tidak masalah. Kamu bisa pergi dulu jika ada urusan. Aku benar-benar minta maaf. Lalu kita buat janji lain kali. Permisi. Ya, Halo, tidak apa-apa untuk membeli. aku akan melakukannya. Hei, hai, hei, hai. Hei, hai, hei, hai. Apa tidak apa-apa? Lu yang dasar bajingan. Lu Wei dan kamu bajingan. Kak Wei. Oh Huang. Kamu. Tidak heran kamu ingin menjadi sahabatku. Ternyata kamu sudah bersama. Itu tidak benar. Vivi, dengarkan aku. Pergi sana. Biarkan aku menjelaskan. Kamu jalang. Seharusnya aku tahu. Vivi. Vivi. Bawa dia ke rumah sakit. Bagaimana dengan Nonali? Apa kamu baik-baik saja? Bagaimana dengan akting Kak Kichen? Bagus kan?
Tentu saja kamu sangat berbakat, Hei. Bagaimana bisa? Vivi, akan ada anak-anak kita di masa depan. Kamu membuatku aborsi lagi? Kamu punya cinta baru sekarang. Tidak menginginkan aku dan anak kan? Bukan aku tidak menginginkannya. Itu janin yang cacat. Kita tidak bisa memilikinya. Lu, aku harus melahirkan anak ini. Dokter sudah bilang semuanya. Anak-anak cacat. Kamu memaksakan untuk melahirkannya. Tidak bisa menjaga janin. Kamu juga akan mati. Jadi apa? Aku harus melahirkan kita berdua. Apa kamu sudah mempertimbangkan? Kamu tidak bisa hidup tanpa anak. Tapi apa kamu pernah mempertimbangkan dirimu sendiri? Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Jangan khawatir, aku akan memberimu rumah segera. Apa yang kamu lakukan di sini? Mengunjungi Vivi? Bagaimana kamu bisa datang untuk melihat leluconku? Kamu adalah suamiku. Vivi adalah sahabat terbaikku. Tentu saja aku harus merawat anak-anakmu. Kami suami istri. Apakah kamu harus turun seperti ini? Kamu juga tahu bahwa kami suami istri. Kamu membuat perut seseorang membesar. Malahan menyalahkan aku karena turun. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Buah itu untuk sedikit. Tapi kamu juga punya hadiah. Aku pernah memberi ayahku ponsel sebelumnya. Menemukan rekaman panggilan di dalamnya. Kamu pasti tertarik. Aku minta maaf untukmu ibu dan anak. Tapi jangan khawatir. Luyan akan memilikinya di masa depan. Yang juga akan memilikinya. Luyan, kamu sebenarnya punya adik laki-laki. Apa yang kamu lakukan? Semua orang dewasa secara emosional stabil. Kasih aku sedikit camilan. Aku lapar, masakan aku semangkuk mie. Aku akan memasak buah untukmu setelah memotong buah untuk adikku. Hei. Aku tidak bisa memanggilmu sekarang ya. Ayah. Tuan Su. Apa yang kamu inginkan? Tidak apa-apa, aku lapar. Aku ingin ibumu memasakkan semangkuk mie untukku. Koko baru saja selesai mandi. Ibu akan naik untuk memakaikan baju anak. Bolehkah aku membantumu? Ya. Kamu bisa memasakkannya untukku setelah selesai. Ibu ingin menemani aku keluar setelah selesai. Aku lihat kamu cukup santai ya. Apa maksudmu? Biarkan aku memasaknya sendiri. Oh sayang. Aku ingin mengirim ayahku amplop merah. Sepertinya ayah tidak terlalu senang tinggal bersamaku. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Tidak. Senang, siapa bilang tidak senang? Ya, aku hanya tidak bisa memasak mie. Tapi tidak apa-apa. Ada video instruksional di ponsel. Aku pikir aku bisa belajar berjalan. Mama. Tambahkan sedikit garam. Lebih mudah untuk menggoreng lembut dan garing. Tuangkan air mendidih secukupnya. Kaldu ayam, kecap, asin, saus tiram bumbu. Rebus mie. Telur dan kubis. Mie tomat telur yang dibuat seperti ini. Seluruh keluarga berebutan untuk makan. Ketujuh. Oh sayang. Aku dengar Luyan memaksamu untuk aborsi. Bagaimana kondisi tubuhmu? Aku mengecuakanmu. Aku sedang membaik. Aku datang padamu hari ini bukan untuk bertengkar denganmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Cincin berlian di tanganmu itu pemberian Luyan kan? Lu Yuan bilang, aku akan memiliki semua yang kamu miliki.
Jangan terlalu sombong. Kita tidak dicintai. Bakat adalah pihak ketiga. Cincin yang sama. Dia memberikannya pada banyak wanita. Kakak Wei Wei. Aku sudah tahu kalau kamu pelacur kecil itu menggoda Luyan. Tapi aku mengenalnya. Dia hanya bermain-main denganmu. Jika aku tidak memberikan terlalu banyak tekanan padanya selama ini, bagaimana mungkin dia menyukaimu? Jika ada orang yang berpikir ini bisa memisahkan mereka. Hubungan kami selama lebih dari 10 tahun. Dia masih terlalu naif. Kami sudah bersama sejak tahun lalu. Dari semua cincin, hanya milikku yang asli. Tentu saja ya. Bukan karena dia mencintaiku. Sebagian karena latar belakang keluargaku. Di sisi lain karena aku istrinya. Itu hanya sebuah cincin. Jadi apa jika itu palsu? Apa kamu tidak mengerti? Luyan tidak akan pernah menikahi wanita yang tidak membantunya. Bahkan jika kami berdua bercerai, bukan giliranmu. Begitu banyak tahun. Bagaimana dia memperlakukan saya? Kamu lebih tahu daripada siapapun. Kamu tahu begitu banyak rahasianya. Dia akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Lakukan sendiri.